السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan karunia yang Allah berikan kepada kaum mukminin dengan sebab perjanjian Al-Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, ke dalam hati kaum mukminin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Ini dalil bahwasanya berbagai kejadian-kejadian yang menimpa kita dalam kehidupan di dunia ini adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah iman dan mengokohkannya. Contohnya apa yang disebutkan di ayat ini, yaitu terkait dengan kejadian perjanjian Hudaybiyah. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan para sahabat. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan orang-orang kafir, musyrikin Quraisy yang telah menghalang-halangi para sahabat, bahkan Rasulullah SAW, untuk umrah, sangat mudah kalau Allah ingin menghancurkan mereka, karena Allah memiliki bala tentara langit dan bumi. Tapi kenapa Allah tidak hancurkan? Kenapa yang Allah takdirkan adalah kegagalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, gagal umrah pada tahun itu? Jawabannya, wa kana Allahu aliman hakima, karena Allah yang maha mengetahui, dan Allah Al-Hakim, maha bijak atas setiap keputusannya. Allah Subhanahu wa taala ingin menambah keimanan para sahabat. Allah tahu apa yang Dia lakukan, apa yang Dia takdirkan, apa yang Dia tetapkan. Allah tahu kemampuan, level keimanan hamba-hambanya. Allah tahu musibah apa yang bisa menambah keimanan seorang hamba, sehingga itulah yang Allah tetapkan bagi hamba tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai ujian dalam kehidupan ini, bukannya supaya kita kufur, murtad kepadanya, bukan kufur kepada Allah dengan ujian-ujian itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kekufuran. Lantas untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Untuk menambah keimanan kita.
untuk kita supaya lebih bisa mendekat kepadanya, bukan untuk semakin menjauh darinya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu karunia yang Allah sebutkan di ayat yang keempat adalah karunia atau anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di dunia ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang akan mereka dapatkan di akhirat. Anugerah yang lebih besar. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah Subhanahu wa taala menguji kaum mukminin wal mu'minat liyudkhil, untuk memasukkan mereka di surga, di akhirat, dimasukkan ke dalam surga-surga, jannat, bukan hanya satu surga. Iya. Tapi jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar. Ini sifat keindahan surga, di antaranya ada sungai-sungai yang mengalir di bawah istana-istana dan pohon-pohon yang ada di surga. Khalidina fiha, yang mana mereka akan kekal tinggal di dalam surga selama-lamanya. Wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Ini yang berikutnya, yang merupakan konsekuensi daripada masuk surga, yaitu Allah ampuni dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Masuk surga, selamat dari neraka, dihapuskan dosa-dosa, ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi inilah hakikat kemenangan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, kesuksesan itu bukan dengan meraih dunia dengan segala kemegahannya. Kesuksesan itu tidak diukur dengan rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, mobil mewah, jabatan tinggi, bukan itu. Tapi kesuksesan, kemenangan yang sesungguhnya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan selamat dari neraka. Sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang lain. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke surga, itulah orang yang sukses, orang yang telah meraih kemenangan. Iya. Memang zahirnya orang-orang musyrikin Quraisy seakan-akan mereka menang karena berhasil menggagalkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk umrah tawaf di Mekah, di Ka'bah. Tapi lihat apa yang akan mereka dapatkan, karena mereka telah menghalang-halangi Rasulullah dan para sahabatnya untuk ibadah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ini untuk orang-orang munafikin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Wal musyrikina wal musyrikat, demikian juga orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Mereka akan disiksa oleh Allah karena kemunafikan dan kekufuran mereka. Ya, Allah akan perlihatkan kepada mereka azab yang mengerikan. Nah, adh-dhanina billahi dhanna as-saw. Ini juga sebab mereka diazab, karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa persangkaan mereka? Mereka menganggap bahwa Allah tidak akan menolong agamanya, Allah tidak akan menolong Rasulnya, Allah tidak akan menolong kaum mukminin.
Allah tidak akan meninggikan kalimatnya. Iya, itu sangkaan buruk terhadap Allah. Bahkan mereka menganggap ahlul batil yang akan menguasai kaum mukminin. Iya, ahlul batil yang akan unggul dan menang. Itulah diantara kebiasaan orang-orang munafikin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, karena mereka apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Iya. Ada 3 penamaan untuk orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya di ayat ini, adh-dhanina billah dhanna as-saw'. Mereka berprasangka kepada Allah dengan dhanna as-saw', prasangka buruk. Ada juga disebut dengan yadhunnuna billah ghairal haqq. Ini di surat Ali Imran. Ghairal haqq, prasangka yang tidak benar. Dan yang ketiga, dhannal jahiliyah. Iya, prasangka jahiliyah. Ini yang dimaksud bentuk orang-orang yang telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga penamaan tadi, dhanna saw', dhanna ghairal haqq, dan dhannal jahiliyah, maknanya sama, yaitu berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak pantas baginya. Dan itu terhitung dosa besar karena diancam dengan azab. Ya, enggak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik ayat-ayat ini berarti terkandung perintah agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah apapun kondisi kita. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, orang munafikin, munafiqat, musyrikin, musyrikat, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Apa di antara bentuknya? Mereka menyangka bahwa Rasulullah dan para sahabat kalah. Mereka menyangka bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah akan sirna. Mereka menyangka bahwa kesyirikan dan kekafiranlah yang akan unggul selama-lamanya. Iya, itu bentuk prasangka buruk kepada Allah. Padahal jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang memang dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekalahan, ya, bagi umat Islam. Allah menakdirkan penderitaan bagi sebagian kaum muslimin seperti yang kita dapati di beberapa wilayah, beberapa negeri. Tapi kita wajib meyakini pada akhirnya agama Allah lah yang akan menang dan jaya. Ya, itu. Kalau seandainya umat Islam selalu menang, ya, setiap kali peperangan, pertempuran selalu menang, enggak ada ujian kalau gitu dalam hidup ini. Padahal kita tahu di dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah. Kalau setiap peperangan kaum muslimin yang meraih kemenangan, ya semua orang akan masuk Islam. Ya, semua orang akan masuk Islam. Sebagaimana kalau setiap orang beriman pasti selalu sehat, selalu kaya, ya, selalu jaya, selalu bahagia, sukses, ya, nyaman hidupnya. Kalau begitu, ya semua orang akan masuk Islam. Tidak ada ujian dalam hidup ini. Nah, karena kita di dunia tempat diuji oleh Allah, ya keadaan kita hidup berubah-ubah. Ya, kadang senang, kadang tidak, kadang sehat, kadang sakit, kadang tertawa, kadang menangis.
Iya. Begitu juga dengan kaum muslimin, terkadang menang, terkadang kalah. Tapi ingat, di saat kaum muslimin mengalami kekalahan, tidak mungkin Islam itu sirna sekaligus. Iya, tidak mungkin. Siapa yang menyangka bahwa Islam akan sirna dan kalah dan kekafiranlah ahlul batil yang akan menguasai dunia ini, sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah, alaihim dairatus sau. Mereka orang-orang kafir yang sekarang terlihat menang, begitu juga ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy yang terlihat berhasil menggagalkan umrahnya Nabi dan para sahabat, seakan-akan mereka menang. Lihat, alaihim dairatus sau, nanti pun mereka akan mendapatkan giliran, ya, azab yang buruk. Ya, ada saatnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah terjadi pada akhirnya. Itu yang dialami oleh mereka. Ya, kekalahan. Begitu juga dengan musuh-musuh para nabi sebelumnya seperti Fir'aun. Bagaimana dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keangkuhan dan kesombongannya, Namrud, ya, dan yang lainnya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Di dunia Allah murka kepada mereka, ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah laknat mereka itu di dunia, sedangkan di akhirat wa 'adda lahum jahannam, Allah telah siapkan untuk mereka neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, sekarang kita masuki ayat yang ketujuh. Mari kita baca, silakan dilihat. Oh, enggak nyala. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu azizan hakima. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat ini sebetulnya sudah disebut di ayat yang keempat, cuma belakangnya yang berbeda. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Kalau ini azizan, jadi Allah mengulang. Iya. Dan Allah mengulang-ulang pengabaran akan hal ini, bahwa miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan semua tentara yang ada pada keduanya. Allah memiliki bala tentara di langit dari kalangan malaikat dan benda-benda langit lainnya, makhluknya banyak. Begitu juga dengan bala tentara di bumi, banyak. Iya. Bisa berupa air, bisa berupa angin, ya, macam-macam. Dan Allah mengulangi pengabaran akan hal ini, bahwa miliknya lah kerajaan langit dan bumi, supaya apa? Supaya hamba-hambanya mengetahui Allah lah yang memberikan pertolongan, Allah lah yang memberikan apa? Kehinaan kepada orang kafir ini. Dan juga supaya hamba-hambanya mengetahui
pada akhirnya apa? Tentara-tentara Allah lah yang akan mendapatkan pertolongan, sebagaimana disebutkan di surat As-Saffat, wa inna jundana lahumul ghalibun, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara kamilah yang akan mendapatkan kemenangan. Ini tadi seperti kita sebutkan, pada akhirnya Islam yang akan menang dan jaya. Iya. Wa kana Allahu azizan hakima. Diingatkan bahwa Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha mengalahkan, maha menundukkan segala sesuatu. Iya. Wa kana Allahu azizan, artinya apa? Semua bisa saja Allah binasakan dalam sekejap, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Iya, bisa. Tapi semua yang terjadi ada hikmahnya, termasuk apa yang telah dialami oleh Rasulullah SAW dalam sejarah yang kita ketahui. Bagaimana sejak Nabi mulai berdakwah, iya, di awal-awal fase Mekah, dakwah sirriyah, ada sahabat yang dibunuh, ada sahabat yang diusir, ada sahabat yang disakiti, dizalimi, disiksa, ya, kemudian menang, kemudian kalah, kemudian ada juga yang terluka. Ini semua ada hikmahnya. Hakimah, yang mengatur semua itu adalah Al-Aziz Al-Hakim. Tidak ada yang bisa mencegah keputusan Allah, ya, enggak ada, karena Allah Al-Aziz. Ya, tapi ingat, keputusan-keputusan Allah terkadang itu ya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Para sahabat ingin tetap lanjut umrah, tapi ternyata keputusan Allah tidak demikian. Iya, tidak sesuai. Kenapa? Ya karena kita tidak ngerti, kita bodoh. Adapun Allah, Allah maha mengetahui, Allah maha bijak, ya, Allah maha bijak. Kemudian wa kana Allahu azizan hakima, di sini digandengkan, sekalipun Allah aziz, maha perkasa, maha kuat, tapi Allah juga maha bijak terhadap makhluknya. Ya, jadi pengaturannya itu berlaku sesuai dengan kebijakan, hikmah dan kesempurnaannya, sehingga Allah itu mentakdirkan dengan yang Dia tahu mana yang terbaik bagi hamba-hamba pilihannya. Selanjutnya di ayat yang ke-8, ikuti saya lagi. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasulullah SAW diutus. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ada 3. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, inna arsalnaka ayyuhar rasulul karim, sungguh kami mengutus engkau wahai Rasul yang mulia,
Yang pertama syahidan, sebagai saksi, li ummatika bima fa'aluhu min khairin wa syarr. Nabi Muhammad itu sebagai saksi untuk umatmu terhadap apa yang mereka perbuat, baik dan buruknya yang dilakukan oleh umatmu, engkaulah saksinya, ya. Wa syahidan 'alal maqalati wal masail haqqiha wa batiliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan menjadi saksi atas setiap ucapan, pendapat dan berbagai masalah, benar dan salahnya, ya. Engkau menjadi saksi mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Iya. Wa syahidan lillahi ta'ala bil wahdaniyah wal infirad bil kamali min kulli wajh. Dan engkau juga sebagai saksi untuk Allah atas keesaannya. Hanya Dia semata yang memiliki kesempurnaan dari segala sisi. Ya, itu yang dimaksud syahidan. Jadi Rasulullah akan menjadi saksi. Wa mubasysyira. Ini yang kedua. Nabi Muhammad SAW adalah mubasyir, pembawa berita gembira. Man ata'aka wa ata' Allah bithawabi dunyawi wad dini wal ukhrawi. Apa berita gembira yang Nabi bawa? Berita gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang menaatimu, bagi orang-orang yang menaati Allah. Apa berita gembiranya? Bisawabid dunyawi, bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran duniawi, dini, agama, dan ukhrawi. Tuh. Jadi kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, orang-orang yang beriman itu bukan hanya mendapatkan ganjaran di akhirat saja, tapi di dunia juga orang beriman akan mendapatkan ganjaran ad-dunyawi bis-sawabid dunyawi, disebutkan lebih dulu. Iya, kenapa? Karena ada orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Apa itu? Menyangka bahwa orang beriman di dunia pasti sengsara, siap-siap aja. Orang beriman itu dapat ganjarannya nanti di akhirat. Jangan harap dapat ganjaran dunia. Tidak demikian. Itu suudzon. Persangkaan seperti ini termasuk prasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik, pasti akan diberi ganjaran oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, hendaknya selain berharap pahala ukhrawi nantinya di sisi Allah di akhirat, kita juga harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kita di dunia. Terserah Allah apa bentuk ganjarannya. Kadang berupa kesehatan, ya. Kadang berupa materi, kadang berupa pertolongan dan berbagai kemudahan-kemudahan yang Dia berikan kepada kita. Itu ganjaran duniawi. Ya. Dan kadang Allah memberikan itu dengan cara yang lembut tanpa kita sadari. Dan itulah kebanyakan yang kita nggak nyadar dengan berbagai kenikmatan, kemudahan. Iya, tapi kita yakin. Ya. Kalau seandainya setiap kebaikan yang kita kerjakan dibalas oleh Allah secara jelas, terang-terangan, nyata, terlihat, kalau gitu ya semua orang akan beriman. Iya, semua orang akan berbuat baik. Tapi ya inilah ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ganjaran-ganjaran dari setiap kebaikan yang dilakukan hambanya, ya, terkadang tanpa kita sadari, dan ini termasuk perkara gaib dan berkaitan dengan keimanan yang ada dalam hati kita. Harus kita tanamkan hal ini. Iya, walaupun gaib,
kadang ya kita harus bisa merasakan balasan itu. Iya, dari setiap kebaikan yang kita lakukan, cepat ataupun lambat, yakin. Ya. Bahkan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkadang membalas satu kebaikan yang kita kerjakan itu dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Allah Maha baik. Allah balas dengan cara yang tidak kita sadari. Ya. Jadi antum perlu ingat ayat ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini pasti janji Allah. Siapa yang mengerjakan amalan saleh, amal kebaikan apapun itu, sekecil apapun, mau laki mau perempuan, yang penting dia adalah orang beriman, kami pasti akan berikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan. Ya, itu balasan di dunia yang Allah sebut di An-Nahl 97, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu balasan ganjaran yang Allah berikan di dunia bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, amalan saleh, dan dia beriman kepada Allah. Iya. Di akhirat disebut di surat yang lain, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau di akhirat balasannya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan. Di dunia ini ada surga, man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah memasukinya, enggak pernah masuk surga di dunia, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Apa maksudnya? Jadi di dunia ada surga. Coba perhatikan, ya, ada surga. Siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Ya, maksudnya kalau kamu tidak bisa meraih kebahagiaan di dunia ini, ya, berarti engkau bukan orang yang beriman. Kalau kamu di dunia tidak merasakan kebahagiaan hidup, engkau bukan orang beriman. Kenapa? Karena tadi orang beriman itu pasti bahagia apapun kondisi ekonominya. Ya, pasti bahagia. Kalau engkau tidak bisa bahagia di dunia, berarti engkau tidak akan bisa bahagia di akhirat. Engkau tidak akan masuk surga akhirat. Ini Syekhul Islam menyebutkan kalimat ini padahal beliau di mana itu? Di dalam penjara. Ya, dimusuhi banyak orang, dizalimi, tapi beliau merasakan kebahagiaan dengan itu. Ya, bahkan beliau berkata apa? Apa yang hendak dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Ya, apa yang hendak mereka lakukan? Surgaku ada di hatiku. Gitu. Seandainya benteng ini dipenuhi dengan emas, tidak akan ada yang bisa menandingi kenikmatanku berada di sini. Nah, itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Ya, dan kenikmatan kebahagiaan yang seperti ini yang tidak dirasakan oleh para raja, para penguasa, para pangeran. Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fih. Kalau seandainya para raja dan para pangeran itu mengetahui kenikmatan yang ada di dalam hati kami ini, wah, mereka akan menyiksa kami dengan pedang. Artinya kebahagiaan. Letak kebahagiaan itu bukan dengan istana megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kebahagiaan yang ada di dalam hati. Hati yang memiliki keimanan, hati yang merasa cukup, hati yang selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jal. Begitu. Ya. Nah, jadi ini yang kedua, Rasulullah SAW mubasysyira,
Intinya Rasulullah sebagai mubasysyira, pembawa berita gembira, apa itu? Bahwa siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan ganjaran di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wa mundhira, yang ketiga, syahidan mubasysyira nadhira, pemberi peringatan. Man asallaha bil iqabil ajil wal ajil. Nabi juga memberi peringatan, memperingatkan orang-orang yang durhaka, bermaksiat, bahwa mereka akan mendapatkan siksa, ya, azab yang terkadang disegerakan di dunia maupun yang nanti disiksa di akhirat, diakhirkan, ditunda. Iya, jadi orang yang bermaksiat itu pasti ada efeknya, nggak mungkin tidak. Minimal apa? Dampak maksiat, dampak dosa, hati menjadi hitam. Kalau sudah hitam, hati menjadi sulit untuk khusyuk, berkurang kekhusyuannya, berkurang semangat ibadahnya, berkurang amalan salehnya. Iya, hatinya, semangatnya untuk bermaksiat. Na'udzubillah. Rindu untuk bermaksiat, malas beribadah, malas mengerjakan amal saleh. Itu dampak dari maksiat di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Itu yang Nabi peringatkan, wa mundhira, ya, wa nadhira. Wa min tamamil bisyarati wan nadharah bayanul a'mal wal akhlaq allati yubashshiru biha wa yunzir. Di antara kesempurnaan Nabi SAW sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan adalah apa? Beliau telah menjelaskan kepada kita amalan-amalan, akhlak-akhlak, ya. Nabi kasih motivasi kita untuk mengerjakan amalan ini dengan banyak motivasi. Di sisi lain Nabi peringatkan kita, ada tarhib, ya, ada basyir, ada nadhir. Yang ini dimotivasi untuk keutamaan tauhid, yang ini diperingatkan oleh Nabi akan bahaya syirik. Ini dimotivasi untuk ittiba kepada sunnah, yang ini diancam jauhi dari kebid'ahan. Yang ini baik, semangatlah lakukan, yang ini buruk, jauhi, tinggalkan. Begitu. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan, fahuwal mubin lil khair wasyarr was sa'ada wasyaqah wal haq minal batil. Semua kebaikan, ya, telah Nabi jelaskan agar semangat dikerjakan, dan semua keburukan sudah Nabi wanti-wanti agar dijauhi. Was sa'ada wasyaqawah, Rasulullah pun telah menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan. Nah, hidup bahagia ini jalurnya, ini sebab-sebabnya. Dan juga Nabi sudah menjelaskan kebalikannya, sebab-sebab kesengsaraan. Wal haqq minal batil, Nabi juga telah menjelaskan mana yang hak untuk diikuti dan mana yang batil untuk dijauhi. Itu. Inilah konsekuensi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mubasysyira wa nadhira. Maka dari itu jamaah, dari ayat ini, ya, intinya tidak ada kebaikan sekecil apapun melainkan Nabi SAW telah menjelaskannya kepada kita, mengajarkannya. Begitu juga tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali Nabi sudah peringatkan kita darinya. Islam sudah sempurna, tidak ada yang tidak dijelaskan, semua sudah dijelaskan, apakah secara nas maupun qiyas. Ya, ma baqiya syai'un yaqarribu minal jannah wa yub'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Kata Rasulullah SAW, tidaklah tertinggal sedikit pun, sesuatu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya. Ya, telah dijelaskan oleh Rasulullah kepada kalian. Ayat yang terakhir, litu'minu billahi wa rasulihi
wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukrata wa asila. Nah, ini masih terkait dengan ayat ke-8 yang menjelaskan bahwa Rasulullah sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Maksudnya apa? Karena dakwah Rasul yang disampaikan pada kalian, ya, ajaran beliau terhadap apa yang membawa manfaat bagi kehidupan kalian. Kami mengutusnya agar kalian tu'minu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, yang mengharuskan kalian apa? Taat, ya, kepada Allah dan rasulnya dalam berbagai hal. Wa tu'azziruh, agar kalian juga menolong Rasulullah semasa hidup beliau dengan menolong dirinya. Kalau sekarang gimana? Rasulullah sudah wafat. Cara mengamalkan ayat ini, wa tu'azziruh, menolong Rasulullah setelah wafatnya, ya menolong sunnah-sunnahnya, menyebarkan ajarannya, membela agamanya, membantah ahlul bid'ah, ahlul dalal, membantah orang-orang yang menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu cara tu'azziruh, menolong Rasul setelah wafatnya beliau. Wa tuwaqqiruh, agar kalian mengagungkan beliau, memuliakannya. Ini juga sama. Apakah ketika beliau masih hidup ataupun setelah wafat? Ya, gimana caranya memuliakan dan mengagungkan Nabi setelah wafat? Ya, kalian harus lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada ayah kalian, ibu kalian, anak kalian, bahkan dari diri kalian sendiri. Iya, perkataan Nabi harus diagungkan dari perkataan siapapun, ya. Nah, kalau sudah ada perkataan Nabi, ini hadis Nabi, maka perkataan dan pendapat yang lain harus dikalahkan. Ya, ini kita sudah bahas di surat Al-Hujurat. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu diantara bentuk pengagungan terhadap Rasulullah SAW. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan agar kalian bertasbih, mensucikan Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak bersama antara hak Allah dan hak Rasulnya, beriman kepada keduanya. Ya. Hak yang khusus untuk Rasulullah adalah dengan menolong dan memuliakannya, tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, sedangkan hak khusus bagi Allah adalah tusabbihu, bertasbih. Ya, banyak bentuk tasbih, diantaranya dengan mengerjakan sholat, zikir, bukrata wa asila, khususnya pagi dan petang. Ya, sampai sini dulu yang bisa kita bahas. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah besok kita lanjutkan ayat yang ke-10 biiznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.